Halo, welcome back to my channel Wenika Yuda. Piala Dunia 2022 adalah kejuaraan sepak bola 4 tahunan yang sangat dinanti-nantikan. Dan pada tahun 2010, Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia untuk tahun 2022. Dan bagaimana persiapan Qatar untuk menyiapkan perhelatan yang sangat dinanti-nantikan tersebut? Persiapan di total 8 stadion yang akan digunakan nanti sudah dilaksanakan secara maksimal. Dan semuanya sudah resmi dibuka. Hanya ada satu stadion yang masih progres, yang masih belum benar-benar selesai. Apalagi perhelatan ini digelar di negara yang beriklim sangat ekstrim. Piala Dunia akan dilaksanakan pada tanggal 21 November sampai dengan 18 Desember 2022. Ya, kita lihat ya 8 stadion yang akan digunakan nanti untuk Piala Dunia itu apa aja. Dan bagaimana sih kita untuk menuju ke sana. Aku akan menjelaskan mengenai stadion-stadion yang akan digunakan nanti untuk FIFA dan bagaimana untuk menuju ke sananya, menggunakan transportasi apa. Dan selain itu, aku juga menyarankan untuk memilih hotel yang berdekatan dengan stadion yang akan kita tonton nanti. Karena 8 stadion ini tersebar di seluruh kota Qatar. Ada yang di luar kota Qatar dan ada juga yang di dalam kota Qatar tersebut. Atau kita juga bisa memilih hotel yang berdekatan dengan stasiun metro. Jadi sangat memudahkan kita untuk mengakses ke stadion tersebut. Dan setiap stasiun yang terdekat dari stadion akan disediakan shuttle bus gratis untuk menuju ke stadion tersebut. Dan syaratnya adalah kita harus mengapply Haya Card. Shuttle bus ini tersedia 4 jam sebelum pertandingan dimulai dan akan berhenti setelah 1,5 jam pertandingan berakhir. Jadi ada beberapa stadion yang tidak dekat dengan stasiun metro, yang tidak bisa langsung diakses dari stasiun metro. Jadi kita akan menggunakan shuttle bus tersebut. Ya, tonton ya video aku sampai habis. Yang pertama adalah Khalifa International Stadium. Stadion ini terletak 15 km di timur dari pusat Doha dan terletak di Aspire Zone, yaitu pusat teknologi dan inovatif di Doha. Stadion Khalifa ini didirikan pada tahun 1976 di Al Rayyan. Jadi memang ini stadion yang paling tua di kota Doha di Qatar, dan stadion ini pernah digunakan untuk beberapa event seperti Asian Games, Piala AFC, dan Piala Arab. Jadi pada awalnya Stadion Khalifa ini hanya berkapasitas 20.000 penonton. Kemudian pada event SEA Games 2006 kapasitas penontonnya ditingkatkan menjadi 40.000 penonton, 40.000 kursi penonton. Pada saat Qatar diumumkan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, kemudian pada tahun 2014 Stadion Khalifa ini direnovasi. Seperti semua kursi di tribun diperbaiki yang dilengkapi dengan teknologi pendingin inovatif. Kemudian dilakukan pekerjaan pembangunan atap membran secara inovatif untuk menutupi 70% stadion, dan pekerjaan renovasi ini selesai pada tahun 2017. Stadion Khalifa ini adalah stadion yang paling mudah dicapai dari pusat Doha. Jadi kita bisa menggunakan Metro Train Gold Line dengan tujuan
stasiun Sport City. Kemudian dari stasiun Sport City kita hanya perlu berjalan kaki sekitar 600 meter untuk mencapai Stadion Khalifa ini. Jadi untuk menggunakan transportasi umum ini kita harus menggunakan Hayakart. Jadi nanti kita free, tidak dikenakan biaya apapun untuk menuju ke Stadion Khalifa ini. Stadion Khalifa ini nanti akan digunakan untuk 6 kali pertandingan babak penyisian dan 1 kali pertandingan final Piala Dunia 2022. Yang kedua adalah Al Bayt Stadium. Al Bayt Stadium ini terletak 5 km dari kota Al-Khor dan 20 km di utara dari pusat kota Doha. Jadi memang ini stadion ini memang di luar kota Doha. Dan desain stadion ini terinspirasi dari tenda orang Bedoin. Jadi kelompok nomadik yang sudah tinggal di Arab selama berabad-abad lamanya. Desain stadion ini mencerminkan bagian dalam tenda Bedoin, yaitu berwarna merah, hitam, dan putih. Dan yang inovatif lagi di stadion ini adalah atapnya bisa dibuka dan ditutup setiap 20 menit. Stadion ini dipresentasikan pada tahun 2014, tetapi baru mulai dibangun di akhir tahun 2015 dan selesai pada tanggal 30 November 2021. Stadion ini secara resmi dibuka pada tanggal 30 November 2021 dengan pertandingan Qatar melawan Bahrain pada Piala Arab 2021. Stadion ini adalah stadion terbesar kedua di Qatar karena berkapasitas 60.000 kursi penonton. Stadion ini adalah stadion yang paling sulit dijangkau dengan transportasi publik karena lokasinya terletak di luar kota Doha. Jadi alternatifnya adalah, untuk mengakses Al Bayt Stadium ini kita bisa menggunakan Metro Train Red Line dengan tujuan akhir Lusail Station. Dan dari Stadion Lusail ini nanti kita bisa menggunakan shuttle bus antar jemput yang sudah disiapkan oleh FIFA. Di Stadion Al Bayt ini nanti akan diselenggarakan untuk 6 kali pertandingan babak penyisian, 1 kali babak 16 besar, 1 kali babak perempat final, dan 1 kali pertandingan semifinal. Yang ketiga adalah Al Janoub Stadium. Stadion ini terletak di kota Al Wakra, jadi memang di luar kota Doha. Terletak sekitar 25 km di selatan pusat kota Doha. Kalau dari Suk Al Wakra dan Pantai Al Wakra itu sekitar 5 km. Pada tahun 2013, Zaha Hadid, arsitek terkenal di dunia, dipilih untuk mendesain Stadion Al Janoub ini. Desainnya terinspirasi dari dhow, perahu tradisional untuk menangkap ikan dan mutiara di semenanjung Arab. Dan penggunaan material di Stadion Janoub ini menggunakan bahan-bahan tradisional dan juga kayu untuk pembangunan di stadion ini. Dan yang paling menonjol dalam desain stadion ini adalah atap yang simetris dengan 3 cangkangnya. Pekerjaan pembangunan stadion ini dimulai pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Dan stadion ini dibuka pada tanggal 16 Mei 2019 dengan kapasitas 40.000 penonton. Stadion ini tidak dekat dengan stasiun metro, jadi kita harus menuju ke stasiun metro terdekat dan kemudian dilanjutkan dengan shuttle bus antar jemput yang disediakan oleh FIFA. Dan sekali lagi, jika kita menggunakan transportasi publik ini, kita bisa gratis dengan syarat kita harus mempunyai Hayakart atau mengapply dulu Hayakart. Kemudian kita bisa menggunakan fasilitas gratis untuk menuju stadion ini. Jadi stadion terdekat Al Janoub ini adalah Stadion Metro Station Red Line, Stasiun Al Wakra. Jadi nanti kita turun di situ, kemudian kita lanjut dengan shuttle bus yang disediakan oleh FIFA.
Jadi shuttle bus yang disediakan oleh FIFA ini terdapat di beberapa stasiun di Red Line Metro Station dan akan mulai beroperasi 4 jam sebelum kick off pertandingan dan akan berakhir 1,5 jam setelah pertandingan berakhir. Dan layanan shuttle bus ini adalah gratis jika kita menggunakan Haya Card. Di Stadion Al Janoub ini akan dilakukan 6 kali pertandingan babak penyisian dan 1 kali pertandingan untuk 16 besar di FIFA World Cup 2022. Yang keempat adalah Education City Stadium, terletak di Education City. Dan Education City ini adalah kawasan pendidikan, jadi pusatnya university di Qatar, dan juga ada perpustakaan nasional, Qatar National Library terletak di situ juga, dan ada beberapa kawasan olahraga lainnya. Terletak sekitar 7 km dari pusat kota Doha, jadi memang masih di area Doha. Stadion ini karena letaknya di Education City, jadi stadion ini dikelilingi oleh fasilitas akademik dan olahraga, sehingga dirancang dengan cermat dan berfokus pada aksesibilitasnya. Dan pada saat memulai konstruksi ditemukan batu-batuan di sekitar stadion yang akan dibangun. Lalu kemudian batu-batuan itu harus digali sedalam 17 meter. Jadi stadion ini terletak di bawah permukaan laut. Jadi suhunya agak lebih dingin daripada stadion-stadion yang lainnya. Fasadnya menampilkan pola segitiga, reimajinasi pola Arab tradisional yang warnanya akan berubah-ubah mengikuti pergerakan matahari pada siang hari. Sedangkan pada malam hari akan nyala dengan LED-nya. Dengan lapisan penutup struktur yang sebagian berlubang, jadi dapat mengontrol suhu yang stagnan di antara suhu 24 sampai 28 derajat Celcius ke dalam kondisi cuaca apapun, walaupun pada saat summer ataupun saat winter. Dan pada stadion ini terdapat panel fotovoltaik, yaitu panel yang mengubah sistem energi termal menjadi listrik. Jadi ini dapat menyerap ke cladding-cladding yang ada di stadion itu. Pada hari-hari non-event, stadion ini akan memasok listrik di fasilitas terdekat di sekitar stadion. Pembangunan ini dimulai pada tahun 2014, tetapi karena kerumitan tanah yang tadi banyak batu-batuan dan harus menggali, maka penggalian baru selesai pada tahun 2016 dan akhirnya stadion ini selesai dan diresmikan pada tanggal 15 Juni 2020. Stadion Education City ini berkapasitas 40.000 penonton dan dapat diakses menggunakan Metro Train Green Line, dan kita bisa turun di stasiun Education City, kemudian kita bisa berjalan kaki sepanjang 750 meter. Pertandingan yang akan diselenggarakan nanti di stadion ini adalah 6 pertandingan babak penyisian, 1 pertandingan 16 besar, dan 1 pertandingan perempat final. Yang kelima adalah Ahmad bin Ali Stadium, atau dulu dikenal dengan Al Rayyan Stadium. Stadium ini terletak di pinggir kota Doha. Jarak dari pusat kota Doha adalah sekitar 20 km. Jadi stadion ini sebelumnya adalah Stadion Al Rayyan. Kemudian awalnya akan direnovasi untuk pertandingan FIFA, tetapi pada akhirnya stadion ini dibongkar semuanya dan dibikin baru. Dan fitur yang menonjol dalam desain ini adalah fasadnya bergelombang. Stadion ini dimulai pada tahun 2016, dibuka pada tanggal 18 Desember 2020 dengan kapasitas 40.000 kursi penonton. Jadi untuk mengaksesnya, kita bisa menggunakan Metro Train jalur hijau, Green Line. Kita menuju ke stasiun Al Rifa, stasiun paling ujung di jalur hijau, yang memakan waktu sekitar 25 menit dari Al Bida. Di Stadion Ahmad bin Ali ini nanti akan dilakukan 6 kali pertandingan babak penyisian dan 1 kali pertandingan perempat final FIFA World Cup 2022. Yang keenam adalah Stadion Al Thumama. Al Thumama Stadium ini terletak 12 km di selatan kota Doha.
Desain dari Stadion Altumama ini terinspirasi dari Gavia. Gavia adalah topi yang sering digunakan oleh pria dan anak-anak di Arab. Jadi ini adalah melambangkan budaya keluarga Arab. Ini adalah stadion pertama di Qatar yang didesain dirancang oleh arsitektur lokal Qatar, yaitu Ibrahim Jaida, yang dibangun mulai tahun 2017 dan diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2021. Stadion ini tidak dekat dengan stasiun metro, jadi kita harus menuju stasiun metro terdekat dari Altumama Stadion ini. Kemudian kita naik shuttle bus yang disediakan oleh FIFA. Jadi stadion terdekat ini adalah stadion di jalur merah, Stasiun Uqba Ibn Nafi. Nanti kemudian kita melanjutkan dengan shuttle bus menuju stadion. Shuttle bus ini sekali lagi free, tapi kita harus mempunyai Haya Card. Dan stadion yang paling dekat dengan Bandara Hamad adalah Stadion Altumama ini. Di Stadion Altumama ini akan diselenggarakan 6 pertandingan babak penyisian, 1 pertandingan 16 besar, dan 1 pertandingan perempat final di FIFA World Cup 2022. Yang ketujuh adalah 974 Stadium atau lebih dikenal dengan Ras Bu'abud Stadion. Terletak di Teluk Timur Kota Doha yang sangat dekat dengan pelabuhan dan Bandara Hamad. Stadion ini adalah stadion yang terletak di pusat kota Dohanya dan hanya berjarak kurang dari 2 km dari Qatar National Museum dan Museum Islamic Qatar atau Mia Park. Stadion ini dianggap paling inovatif karena desainnya terinspirasi dari perdagangan dan pelayaran internasional di Qatar. Karena 974 itu adalah kode panggilan internasional untuk Qatar dan jumlah kontainer yang digunakan untuk stadion ini. Jadi sebagian konstruksinya menggunakan kontainer pengiriman. Ide utama di balik stadion ini benar-benar revolusioner dan akan menjadi stadion pertama yang sepenuhnya dapat diangkat dan dibongkar dan dapat didirikan di mana saja di seluruh dunia. Dibuat hanya dengan menggunakan modeler yang bisa dibongkar. Pembangunan ini dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada tanggal 30 November 2021. Stadion ini resmi dibuka pada tanggal 30 November 2021 dengan pertandingan Piala Arab antara UAE dan Suriah. Terbuat dari bahan kontainer pengiriman dan bahan daur ulang. Jadi setelah Piala Dunia 2022, stadion ini akan dibongkar lagi. Stadion ini berkapasitas 40.000 kursi penonton. Untuk menuju stadion ini, kita bisa menggunakan Metro Train jalur kuning dengan tujuan stasiun Ras Bu'abud. Setelah itu kita bisa berjalan kaki selama 15 menit menuju ke stadion itu. Di Stadion Ras Bu'abud ini akan diselenggarakan 6 kali pertandingan babak penyisian, 1 kali pertandingan 16 besar. Dan stadion yang terakhir, yang ke-8 adalah Lusail Stadium. Lusail Stadium ini terletak 15 km di utara pusat kota Doha. Dirancang oleh arsitektur dari Inggris yaitu Foster and Partner. Jadi desain ini berbentuk seperti mangkok. Jadi mangkok adalah karya seni yang terdapat di semua bagian negara Arab. Bentuk luarnya nanti akan menyerupai seperti mangkok gitu, seperti bowl raksasa. Dan detail fasadnya menggunakan pola segitiga yang seperti berlian, jadi akan kelihatan elegan. Jadi yang inovatif dari fasad ini adalah atapnya menggunakan atap membran yang polanya sama rumitnya dengan bagian membran yang memiliki elemen seperti bentuk berlian. Pembangunan stadion dimulai pada tahun 2017 dan akan dibuka atau diresmikan pada tahun 2022 ini. Stadion ini berkapasitas 80.000 kursi untuk penonton. Jadi ini adalah stadion terbesar di Qatar dan juga di Timur Tengah. Desain ini berbentuk seperti mangkok yang terinspirasi dari karya seni di negara Arab. Untuk menuju ke Stadion Lusail ini juga sangat mudah karena terhubung dengan Metro Train Red Line, Metro Train jalur merah yang akan berhenti di Stasiun Lusail. Jadi Stasiun Lusail ini adalah bersebelah dengan Stadion Lusail.
Jadi ini sangat mudah dijangkau juga. Dan juga Stadion Lusail ini terhubung dengan metro train yang menuju langsung ke Bandara Hamad Internasional. Di Stadion Lusail ini akan diselenggarakan 6 babak pertandingan penyisian, 1 babak pertandingan 16 besar, 1 babak perempat final, 1 babak semifinal, dan final World Cup 2022 akan diselenggarakan di Lusail Stadion ini. Cukup sekian video aku kali ini mengenai 8 stadion yang nanti akan digunakan untuk FIFA World Cup 2022 dan bagaimana cara mengaksesnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya sarankan untuk mencari hotel yang berdekatan dengan stadion yang akan ditonton, karena setiap pertandingan memiliki schedule dan tempat yang berbeda-beda. Dan 8 stadion tadi juga areanya tersebar di seluruh kota Qatar, bahkan ada yang di luar kota Doha. Jadi aku sarankan untuk mencari hotel yang mendekati stadion yang akan ditonton atau hotel yang berdekatan dengan stasiun metro. Jadi memudahkan kita untuk mengakses ke stadion tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku di channel Wenika Yuda ya. Oke, see you.